Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencoba membuat satu yang KI3 titik satu. Nah, untuk indikatornya menelaah dari sifat tercela, uji fenomena, nilai hasrat, usus, sambung, riak, dan sifat-sifat turunannya. Terus untuk materinya, ujungnya hasrat, usus, sambung, riak, sifat turunannya. Terus langkah pembelajarannya, pembaca menelaah, menunjukkan materi tentang anti-Islam dan metode peningkatan kualitasnya. Penilaiannya portofolio. Mungkin ada yang masih kurang. Mohon untuk terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan atas presentasi yang sudah disampaikan, yang hanya baru itu yang dihasilkan, jadi belum sepenuhnya selesai mengerjakan. Upaya untuk lain waktu, lain bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin kalau berkaitan dengan revisi, berkaitan dengan masukan-masukan atau tambahan yang lain, silakan dipersilakan. Dari Pak Tarno, dari yang sudah dipresentasikan, monggo di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Basit yang telah mempresentasikan hasilnya. Langsung pada poin yang pertama, untuk SKL memahami, menerapkan, dan menganalisis mengetahui faktual konseptual. Kemudian untuk KI-nya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual. Oke, pertama saya akan menganalisis dulu dari SKL-nya. Untuk SKL itu adalah ketercapaian sikap. Nanti sambil saya menyampaikan bisa langsung direvisi ya. Untuk SKL SKL itu dari KI3 ya, dari KI3 yang sekian panjangnya. Silakan itu diambil sikap saja, di antaranya langsung diganti di depan memahami ditulis memiliki, yaitu memiliki kemampuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Coba di-scroll ya ke bawah biar bisa saya lihat. Nah. Dan metakognitif ya. Konseptual, prosedural, dan metakognitif tentang
itu kemudian dimasukkan dari KD-nya ya, tentang makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela. Itu tinggal copy paste dari materi KI 3.1 KD 3.1. Oke, itu sudah bisa menjadi SKL untuk KD 3.1. Selanjutnya untuk KI-nya tidak ada perubahan karena itu paten. Kemudian 3.1 itu KD juga paten. Kemudian untuk indikator ya, yang menganalisis itu C4, maka yang dibolehkan adalah C1 sampai dengan C4. Kata kerjanya di bawah menganalisis. Oh, mohon untuk tidak tutup share screen dulu. Oh, keluar. Banyak yang log sendiri. Oke, kita tunggu dulu sampai materinya nanti Pak Bajet masuk lagi. Bu Yuli monitor, Bu Yuli. Baik, untuk IPK-nya, karena di situ menganalisis adalah C4, maka yang dibolehkan adalah KKO C1 sampai dengan C4. Mulai dari C1. Yang perlu diperhatikan sebelum peserta didik dapat menganalisis, itu harus terlebih dahulu memiliki atau mengerti maknanya. Maka pada indikator 1 atau 3.1.1 itu bisa dimasukkan ya, mendefinisikan, itu tidak usah dihapus di depan aja, mendefinisikan makna bubut dunia sampai dengan turunannya itu di copy saja. Oke. Terus indikator 2 mendefinisikan penyebab kalau penyebab tidak mendefinisi, berarti mengidentifikasikan atau mengidentifikasi penyebab sifat tercela. Nah, maknanya itu dihilangi, cukup dihilangkan maknanya saja. Oke. 3, mengidentifikasi dampak negatif dari, itu dilanjutkan ke materinya. Mengidentifikasi dari sifat tercela, ubudiyah dan sebagainya. Oke, sudah. 4,
Menganalisis menganalisis boleh, menyimpulkan juga boleh. Oke, menganalisis tidak apa-apa. Penyebab dan dampak sifat tercela langsung dipaste lagi. Oke, sementara itu 4. Kemudian di materi pembelajarannya adalah makna, penyebab, dan dampak negatif, titik 2. Oke, itu yang angka di atas dihilangi. Oke. Oke, itu untuk materi. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran diawali pertama adalah metode. Metode, titik 2. Enter. Nah, metode pembelajaran berarti di dalamnya ada ceramah, diskusi, yang kira-kira mau dipakai apa saja itu. Ceramah, mungkin diskusi bisa, penugasan bisa, enggak. Udah pakai itu dulu, enter. Terus model, enter ya. Oke. Nah, model ini nanti yang mau dipakai ada 4 model, silakan dipilih salah satu. Karena ini menganalisis, ini bisa masuk pada critical. Ya. Jadi sudah pada mengkritik ya. Ya. Nanti lengkapnya diisi sendiri. Kritikal tulisannya, tidak apa-apa, makanya nanti diambil sendiri. Nah, kaitan nanti itu kan hanya pemilihan model saja. Untuk ke RPP-nya, langkah ke RPP masih ada 2 langkah lagi. Itu nanti penjabaran model pembelajaran baru dijelaskan pada matrikulasinya. Sementara yang dianalisis cukup modelnya saja yang digunakan. Model yang digunakan. Menggunakan model kritik itu karena sifatnya sudah menganalisis. Menganalisis berarti anak atau peserta didik itu sudah memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau di C1 sampai C2 ya untuk melihat, mengetahui dan memahami modelnya apa, modelnya salah mohon maaf, itu modelnya bukan kritikal. Modelnya bukan kritikal. Model ada 4 ya, antara itu pakai saja yang oke. Modelnya, model pembelajarannya pakai problem based learning, PBL. Problem based learning.
BA BASED. BASED. Ya. Ada E-nya di tengah. Oke, jadi PBL di sini, problem based learning, artinya dalam kegiatan pembelajaran ini guru memberi contoh permasalahan-permasalahan tingkah laku dari ubud dunia, hasad, ujub, sombong, riak, dan sifat-sifat turunannya. Jadi guru menyampaikan contoh-contoh itu, kemudian anak menganalisisnya. Ya, itu nanti gambaran kegiatan pembelajarannya seperti itu. Ini. Baru yang di bawahnya, ya, di bawahnya adalah literasi. Literasinya adalah membaca. Oke, enter lagi. Porci 4C. 4C. Nah, 4C di sini adalah salah satu sikap atau salah satu pola berpikir kritis yang diberikan kepada anak atau ditekankan kepada anak terkait dengan materi. Karena di situ menganalisis, maka pakainya kritikal yang tadi. Kritikal, nanti untuk lengkapnya di belakang monggo dicari sendiri. Jadi anak sudah boleh mengkritik, menyampaikan itu kritikal yang di 4G-nya. Oke, yang menelaah sampai dengan kualitas itu dihapus saja. Terus PPK. PPK ini aspeknya ada itu kan ada 4, mulai dari faktual, konseptual, prosedural, sampai dengan ya itu berarti PPK-nya ada di konseptual. PPK-nya ada di konseptual. PPK konseptual itu berarti nanti modelnya untuk pembelajarannya guru yang memberikan contoh arahan, kemudian anak melakukan. Ya, ketika itu nanti diarahkan ke 4.1, ya, ke 4.1, maka itu nanti munculnya simulasi. Jadi dibuat semacam ide anak untuk melakukan simulasi terkait dengan kegiatan atau sikap-sikap yang tertera itu tadi, sehingga nanti yang lain bisa mengkritisi, yang lain bisa menganalisis. Oh, ternyata ubud dunia itu seperti itu. Kemudian ubud dunia dampaknya seperti itu. Tadi titik poinnya di situ, ada di konseptual, semua pegang masih di guru. Untuk penilaian, ya, penilaian C3 tetap menggunakan penilaian tes. Ya, karena C3 itu masih tes. Ya. Portofolio itu digunakan digunakan pada KD4-nya. Oke, penilaiannya itu kalau memang mau itu analisis boleh menggunakan soal, ya, boleh menggunakan penugasan karena ini sudah menganalisis. Kalau soal berarti guru membuat 4 soal, ya, itu berarti membuat 4 soal. Satu contoh soalnya ya adalah apa pengertian atau apa makna, salah satu misalnya makna ubud dunia atau makna hasad atau apa, monggo itu diambil salah satu.
Nah, tahu ya itu, atau ditanya apa pengertian sifat tercela. Intinya soal itu merujuk kepada indikator yang jumlahnya 4 itu. Kalau kemudian tidak soal, ya, itu bisa dibuat produk. Kalau produk itu agak kesulitan karena ini sikap modelnya. Oke, pakai soal aja tidak apa-apa. Itu soalnya 4. Ya, pakai soal. Jadi soal nomor 1 misalnya definisikan makna hubud dunya. Nah, monggo itu jangan menyajikan ya. Itu karena KD 3 itu kan indikatornya mendefinisikan. Ya, mendefinisikan itu soalnya bisa apakah definisi atau apakah makna boleh, apakah makna hubud dunia, itu satu contoh. Nanti bisa dikembangkan lagi. Terus nomor 2 itu disesuaikan dengan indikator nomor 2, itu kan mengidentifikasi penyebab. Nah, itu bisa karena kata kerjanya di indikator mengidentifikasi, untuk soal bisa menggunakan kata menyebutkan, misalnya sebutkan penyebab terjadinya riak. Monggo itu tinggal pilih dari beberapa materi yang ada. Terus soal nomor 3 di situ mengidentifikasi dampak negatif. Dampak negatif. Misalnya sebutkan dampak negatif dari SAT. Nah, monggo di copy paste tidak apa-apa. Terus soal nomor 4. Karena itu kata kerjanya menganalisis, maka pertanyaan yang cocok menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Bagaimana atau mengapa. Misalnya di situ bisa ya menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Dan misalnya di situ bisa bagaimana seseorang dapat memiliki sifat riya. Oke. Nah, itu 1 KD sudah selesai untuk dianalisis, sehingga nanti ketika membuat silabus ataupun RPP sudah tinggal copy paste dari sini. Tidak perlu berpikir lagi. Ini adalah sumbernya. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan paparan mata pelajaran akidah akhlak dari Pak Basit. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik, terima kasih atas presentasinya dan masukan-masukan yang sudah dilengkapi dari Apel Akidah Akhlak, dan untuk yang lain bisa ikuti dan bisa rampung, bisa selesai. Jadi,
Monggo saya beri waktu yang ingin menanyakan terkait dari tadi, sudah ada contoh paparan, terutama teman-teman yang tidak berada di madrasah, monggo. Yang di luar madrasah silakan. Yang di luar madrasah, Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Pripun Pak Sob? Monggo. Pripun? Nyimak riyen dereng Pak Sob dereng. Niki ngeterke ngaji. Kula ngeterke ngaji. Iki ngetero Dereng. ngaji karo Zoom iki. Nggih, lah timbang mengke maksudnya kan nek dereng paham kalih nyimak kersane paham. Niki ngeterke ngaji anak lanang. Lah nyimakno nek ada kira-kira paham ora. Lah pripun mengke nek mboten diterke nggih mboten ngaji, Pak. Iya. Ya. Heeh, ya. Sopo nek iki seni luar iki sapa iki? Kayaknya tidak ada, sudah di dalam semua. Ini aja Pak Sob, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Satu tadi presentasi dari Pak Basit, sudah coba saya arahkan, mudah-mudahan yang lain bisa paham. Ini nanti untuk videonya, hasil rekamannya coba kita unggah lagi ke grup untuk dipelajari bersama. Ya. Nggih, Pak. Kemudian harapannya kita untuk tingkat lanjut ini masih ada 2 langkah lagi menuju ke RPP. 2 langkah menuju ke RPP yang insya Allah untuk RPP-nya nanti kita bahas lagi hari Rabu. Ya, hari Rabu. Mohon untuk bisa disiapkan. Nah, supaya tidak tumpuk-tumpuk tugas, mohon sebelum hari Rabu untuk file ini nanti bisa dilengkapi semua sehingga pada hari Rabu nanti bisa selesai. Ya. Jadi untuk analisis SKL sampai dengan penilaian hari ini yang tadi filenya sudah saya kirim, mohon untuk diisi untuk seluruh kelas. Ya, untuk seluruh kelas sampai dengan akhir 1 tahun. Kemudian nanti kita pakai untuk bahan diskusi hari Rabu yang akan datang. Teman-teman yang tidak ada atau tidak yang di luar ya monggo lah, anggap saja mereka sudah paham. Ya. Karena tadi saya cek di grup WA mereka juga melihat dan membaca itu artinya bukan tidak tahu gitu ya. Jadi demikian untuk apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan nanti bisa ditutup waktu dan seterusnya saya serahkan kepada Pak Sob selaku kurikulum. Mungkin ada info lagi selain apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat latihan, selamat belajar. Mari kita mencoba memperbaiki diri kita mulai dari perangkat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru, yang mana pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pemecahan, pembuatan SKL, KIKD, dan lain sebagainya, sedikit yang sudah dipaparkan dan yang sudah presentasi tadi ada acuan untuk kita gunakan contoh. Jadi untuk Bapak Ibu Guru bisa melengkapi, bisa mengisi, bagi yang kesulitan bisa menanyakan, bagi yang tidak tanya berarti dianggap sudah bisa. Untuk itu pada kesempatan Zoom kali ini saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.